Oke, baik. Nah, di sini ada banyak tugas yang sudah menunggu, tapi dilihat-lihat dulu aja karena biasanya saya informasikan dulu nanti bagaimana cara mengerjakannya. Ya, jangan takut, ini ada banyak tugas. Ya, memang kuliah kita sebagian besar ini ada tugasnya. Ya, kalau enggak nanti kita akan bosan karena hanya membaca saja. Oke, mungkin ada teman-teman di sini yang juga ikut kelas BDPK, jadi nanti tugas dari saya akan banyak sekali. Ya. Banyak itu kalau terkumpul di belakang, tapi kalau dikerjakan satu persatu di depan biasanya tidak akan terlalu banyak. Baik, nah topik apa yang akan kita bahas di dalam kuliah mikroekonomika ini kita lihat ya di sini di RPS dan materi ini. Ya, jadi kita di sini lebih ke membahas tentang konsep dasar yang terkait dengan teknologi mikroelektronika. Ya, kemudian juga bagaimana kita akan merancang IC dengan teknologi MOS. Teknologi MOS ini adalah salah satu teknologi yang sangat bermanfaat, kemudian sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi mikroelektronik. Nah, materinya kira-kira seperti ini. Nah, di sini tampilnya bukan materi per minggu ya, tapi ini adalah jumlah topiknya. Kira-kira ada 15 topik yang nanti akan kita bahas. Beberapa topik yang nanti mungkin bisa diringkas sehingga bisa fokus ke tugas dan explore ke berbagai macam sumber literatur. Nah, jadi di kali ini kita akan di sini ya di pendahuluan. Sekali ini kita mengenalkan dulu tentang isi kuliah ini apa. Kemudian ada perkembangan teknologi. Lalu kita juga membahas tentang teknologi film tipis dan film tebal. Lalu kita akan mengingat lagi kuliah teknologi bahan elektrik, ya, fokus ke semikonduktor. Nanti kita akan lihat bagaimana material-material semikonduktor itu bisa dimanfaatkan untuk membangun sebuah sistem atau yang disebut sebagai sistem dengan basis teknologi mikroelektronika. Mungkin sudah pernah kenal di kuliah sebelumnya, transistor, kemudian juga ada dioda. Nah, nanti kita akan bahas di sini sampai dengan tahap teknologinya. Lalu kemudian setelah kita tahu teknologinya, kita akan mengetahui bagaimana sebuah IC itu didesain. Ini adalah tahapan-tahapan desainnya. Nah, desain yang akan kita lakukan di sini adalah desain dengan pendekatan full custom ya. Full custom dalam hal ini adalah kita mendesain dari tahap paling bawah, yaitu desain rangkaian. Nah, di sini ada contoh-contoh nanti beberapa desain rangkaian. Nah, kalau sudah pernah mengambil mata kuliah elektronik digital, barangkali tidak asing dengan beberapa skematik dari rangkaian inverter, NAND, XOR, dan seterusnya. Kemudian juga berikutnya adalah bagaimana kita merancang desain yang lebih kompleks. Nanti ada structural level design, lalu ada beberapa contoh rangkaian pengali, dan di sini juga bagaimana kita dapat membuat sebuah prosesor. Ya, kita dapat membangun prosesor. Nah, untuk yang structural level design ini nanti biasanya akan lebih jauh dibahas di kuliah bahasa deskripsi perangkat keras atau kuliah VHDL. Di sana kita akan membuat desain mungkin yang lebih kompleks. Kemudian di sini ada penjelasan tentang VLSI dan ULSI. Ini hanya dikenalkan aja di kuliah ini. Barangkali mungkin tidak semua mahasiswa akan mengambil mata kuliah bahasa deskripsi perangkat keras. Berikutnya ada teknologi memori dan memori. Di sini ada RAM dan ROM. Lalu ada beberapa proyek yaitu membuat bagaimana kira-kira dengan knowledge yang sudah kalian miliki di atas ini, bagaimana ketika kalian diminta untuk membuat desain dari IC, ya, memfabrikasi IC. Oke, baik. Nah, sini ada literatur yang bisa kita manfaatkan. Saya sudah share juga di kelas VLM. Kemudian di sini adalah beberapa penilaian. Ya, ini mungkin berubah ya, nanti saya akan melihat kondisinya, tetapi saya tetap akan memberikan bobot yang tinggi pada bagian tugas. Ya, ini bisa geser-geser nanti, apakah ini lebih geser ke sini, tapi saya tidak akan membuat bobot tugas ini lebih rendah daripada bobot UTS misalnya. Kita akan seperti itu ya, jadi akan ada banyak tugas.
yang kita kerjakan, dan ada beberapa tools yang nanti akan disiapkan. Mungkin di pertemuan berikutnya saya akan sampaikan tools-tools apa yang harus disiapkan. Baik, nah sini yang menarik, sini ada, ya saya minta kalian membaca-baca juga tentang jalan-jalan ke Intel, ya, jalan-jalan ke Intel, bagaimana perkembangan Intel sekarang. Nah, nanti setelah membaca Intel nanti, kalian akan tahu betapa bahwa kuliah kita ini adalah kuliah tahun 1970-an, ya, karena ada beberapa teknologi yang ternyata sudah sangat berkembang yang dilakukan oleh Intel. Ya. Jadi kita akan nanti sedikit melihat atau jalan-jalan apa yang terjadi di Intel atau mungkin saingan dari Intel, ya. Kenapa saya sebut Intel? Karena saat inilah mereka yang menjadi leading, ya, yang menjadi leadernya perkembangan teknologi IC. Oke, itu tadi tentang RPS. Nah, hampir sebagian besar di topik ini sudah saya buka semua. Jadi kalau saya buka semua aja, ya. Mungkin nanti ada beberapa tugas yang akan saya berikan. Ya. Nah, tugas sebaiknya nanti dikerjakan. Saya tidak akan terlalu merestrik tugas, artinya memang sebaiknya tugas dikerjakan sesuai dengan pada waktunya, tetapi akan lebih baik misalkan kalian lupa, tidak mengerjakan tugas, kemudian jangan membiarkan sampai selesai semester kuliah akhir, ya, jangan menunggu menjelang ujian akhir baru dilengkapi semua tugasnya. Jadi semua tugas akan ada batas waktunya, tapi saya tidak akan menghalangi atau mencegah mahasiswa yang mengupload tugas pada waktu yang terlambat. Baik, ini ada beberapa topik yang mungkin bisa materi atau literatur yang bisa dibaca, kemudian mungkin juga bisa membuka blognya Pak Eka, mudah-mudahan tidak termasuk yang rusak. Ini belum saya cek lagi. Ini ada, nanti kalau tidak bisa diakses, nanti akan saya share lagi beberapa PowerPoint atau PDF yang ada di ini. Ya, ini materi yang pernah saya susun saya dengan Pak Eka. Oke, baik, itu pengantar untuk kuliah ini. Jadi sekali lagi pada intinya di kuliah ini kita akan bersama-sama melihat sebenarnya bagaimana sih perkembangan teknologi IC, teknologi mikroelektronika, dan bagaimana teknologi mikroelektronika itu bisa sedemikian hebat, dan tahapan apa yang harus dilewati untuk bisa menghasilkan satu produk yang disebut sebagai produk dengan teknologi mikroelektronik. Oke, nah saya kira itu yang perlu saya presentasikan pada pertemuan ini. Mungkin ada yang bertanya atau berdiskusi. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Nah itu kan tadi kan dibahas tentang bagaimana struktur dalam IC. Terus untuk perbedaan dari mata kuliah mikro-LK sama BDPK itu apa? Soalnya kan kemarin saya sudah baca-baca tentang kayak sejenis VHDL, FPGA itu juga tentang IC. Itu perbedaannya di segi mana ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Nah, ketika kalian masuk ke kuliah VHDL biasanya tidak akan terlalu dibahas terkait dengan bagaimana elektron itu bekerja, gitu ya. Artinya tidak bahas material lagi, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mendesain suatu sistem. Jadi FPGA itu singkatan dari Field Programmable Gate Array, ya, suatu kumpulan gate, array of gate yang bisa diprogram, ya, yang bisa diprogram secara field dengan menggunakan medan listrik. Nah, jadi mungkin seperti kita membuat, ya mirip-mirip lah kita menggunakan microcontroller, ya. Cuman kalau microcontroller kan berbeda, di situ sudah ada sistem operasinya, ya, sudah ada semacam sistem operasi atau firmware-nya. Nah, tapi kalau di dalam FPGA itu yang tersedia adalah hanya gate-gate yang kita atur. Jadi kita mengatur gate-gate saja. Nah, apa hubungannya dengan IC? Nah, FPGA biasanya digunakan untuk membuat prototipe dengan cepat, ya, sebelum melakukan fabrikasi IC. Nah, awalnya dibuat seperti itu. Tapi semakin ke sini dengan jumlah gate yang semakin kompleks, akhirnya
bahwa FPGA itu digunakan untuk melakukan desain IC yang lebih kompleks juga. Nah, jadi apa perbedaan kuliah ini dengan kuliah FPGA? Kalau di kuliah FPGA kita akan lebih fokus ke bagaimana kita melakukan desain, strategi desain, ya, strategi desain suatu rangkaian digital. Yang paling tinggi adalah prosesor. Tadi nanti kalau di kuliah PDPK juga akan kalian temukan bahwa tugas akhirnya sama, yaitu bagaimana merancang sebuah mikroprosesor. Tapi yang berbeda di sini adalah kalau di mikroelektronika kita akan lebih mengenal teknologinya, ya. Bahkan teknologi untuk membuat FPGA itu seperti apa, seperti itu. Tapi kalau di dalam kuliah VHDL kita lebih ke arah bagaimana kita bisa menggunakan FPGA itu untuk mendesain sistem. Ya. Jadi meskipun sama-sama kita membahas tentang FPGA, VHDL, gitu ya. Makanya tadi di salah satu materi kita saya menyebut ada menggunakan Xilinx. Nah, itu berarti di situ mungkin sedikit dikenalkan tentang apa itu VHDL. Jadi itu. Tetap mana ada bayangan? Sudah, Pak, sudah. Baik. Di awal kuliah mungkin akan ada semacam overlapping ya antara mikroelektronika dengan PDPK. Ya, akan ada sedikit overlapping di awal kuliah. Tapi nanti secara mekanisme metode yang berikutnya akan sangat berbeda. Baik, silakan mungkin ada yang lain. Masih agak panjang, kita masih punya 20 menit lagi jatah dari Zoom free-nya. Iya, Pak, untuk lagi boleh, Pak? Silahkan. Untuk mikroelektronika tadi kan membahas tentang teknologi, terus saya tadi ada sedikit baca-baca dari RPS-nya itu kayak dalamnya IC itu, terus bedanya sama, kan kemarin sudah belajar juga di elektronika digital itu kan belajar tentang ya mungkin transistor, MOSFET itu dalamnya kan ada sedikit gerbang-gerbang itu. Itu apakah lebih mirip ke elektronika digital itu, Pak, untuk mikroelektronik? Ya, mikroelektronika akan lebih jauh membahas tentang elektronika lebih dalam lagi. Mungkin di elektronika digital kalian tidak bicara bagaimana apa yang sebenarnya yang menyebabkan IOL dan IOH itu bisa VOH, VIH itu bisa setinggi itu. Ya, bisa serendah itu atau bisa setinggi itu. Di elektronika digital kalian hanya ditunjukkan sekian VOH, VIH untuk CMOS, sekian VOH, VIH untuk BJT misalnya, ya. Nah, kalau di mikroelektronika nanti khususnya kita menggunakan MOSFET, ya, menggunakan FET, nanti kita akan lihat ya, sebenarnya yang pengaruhi besarnya arus itu mana. Kemudian nanti yang bisa membuat suatu transistor itu dikatakan cepat atau lambat itu seperti apa. Nanti kita akan dibahas ya di kuliah ini. Pengetahuan kalian terkait dengan elektronika digital itu akan sangat membantu memahami kuliah ini, terutama nanti ketika kita masuk ke tahap desain rangkaian dengan menggunakan MOSFET. Ya. Jadi pengetahuan kita di elektronika digital itu akan tetap dimanfaatkan. Ya mungkin di elektronika digital pernah menggunakan software simulasi, ya itu juga masih bisa dimanfaatkan di sini. Pernah mengenal tentang itu nggak? Panjang channel pada suatu transistor FET nggak? Di elektronika digital? Belum, Pak. Belum. Nah, itu nanti kita akan lihat apa itu panjang channel. Atau mungkin pernah dengar ketika membeli HP atau membeli laptop, ini prosesornya sudah menggunakan teknologi 20 nano. Ini malah 10 nano. Ya. Pernah dengar istilah seperti itu? Pernah, Pak, kalau mendengarnya. Ya, apa bayangan kalian? Lebih apa ya? Belum paham sih, Pak. Nah, kita akan lihat kenapa para seller ya itu mengatakan seperti itu. Nah, nanti di dalam kuliah ini kita akan tahu ya sebenarnya apa yang mereka bicarakan ya. Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi misalkan 40 nano ya.
berapa ya? Teknologi sekarang Intel berapa? HP kalian berapa nano? Berapa nano? Tahu nggak? 12. Ya, mungkin anggaplah betul ya, 12 nanometer ya. Menggunakan teknologi prosesor 12 nano. Nah, ini maksud dengan apa? Dan yang dijanjikan selalu bahwa semakin kecil prosesnya, maka tingkat kecepatannya juga akan makin tinggi. Ya. Tingkat kecepatan clock-nya juga makin tinggi dengan daya yang sama dengan proses sebelumnya. Kalau sebelumnya lambat, misalkan dayanya sekian watt, tetapi sekarang dipercepat tapi tetap menggunakan daya yang sama juga. Ya, kalian pasti tahu kalau mungkin pernah belajar di telekomunikasi bahwa semakin tinggi frekuensi, ya, maka daya yang diperlukan dengan kekuatan pemancar yang sama, maka daya yang diperlukan juga sama. Mungkin di telekomunikasi, maka daya yang diperlukan akan lebih tinggi. Itu mungkin pernah belajar. Ya, oke, baik. Ini saya lihat wajahnya cerah ceria semua, tapi tambah gemuk semua ini di rumah. Tidak ada yang sekurus di Malang. Sama ya, saya juga. Ya, baik, mungkin ada lagi. Oke, tentang absensi. Saya akan set absensi baik di Gapura ataupun di Siado. Kalau di Siado, maka kalian tidak akan bisa mengisi absensinya, tapi saya akan ngisi ya. Saya akan ngisi langsung sendiri. Jadi ada dua mekanisme absensi nanti yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya buat absensi di Gapura, di mana kalian bisa melakukan absensi sendiri. Dan jangan khawatir, saya mungkin tidak terlalu strict ya, meskipun seharusnya sih strict, bahwa absensi itu akan saya buka seperti yang saya buka contohkan kemarin itu lebih dari 1 hari. Ya. Sudah pada ngisi absensi kan kemarin? Sudah, Pak. Ya, itu tanpa padahal belum saya beritahukan itu saya sebenarnya baru latihan itu. Baru mencoba menunjukkan ke teman-teman ini loh bisa seperti itu dan belum saya umumkan. Memang kuliah kita sebenarnya mulainya hari Senin kemarin. Ya, nanti kalau memang saya isikan absensi di sana silahkan diisikan. Kemudian kalau kemudian di Siam kalian membuka kok saya merasa baru absen 2 kali tapi kok sudah dianggap hadir 4 kali. Maka itu saya isikan dari Siado. Nah, dari mana saya dasarnya mengisi dari Siado? Dasarnya adalah dari aktivitas kalian di VLM. Jadi saya bisa tahu di VLM itu kalian sudah mengerjakan tugas atau belum, membuka tugas atau belum, kapan membukanya saya tahu. Ya. Jadi saya bisa tahu kapan menyelesaikannya, bahkan mendownload materi, melihat materi pun saya bisa tahu. Tapi saya tidak tahu apa yang kalian lakukan terhadap materi itu. Ya, jadi misalkan kalian download RPS saya ini ya, RPS di-download atau diambil, setelah itu RPS-nya ditinggal pergi atau diubah menjadi gambar-gambar, saya juga tidak tahu. Jadi intinya saya hanya tahu kalau kalian ngeklik atau masuk ke kuliah saya, itu aja, klik ya. Jadi saya tidak akan ngawasi terus, tapi saya akan melihat bagaimana respon dari setiap tugas atau materi itu. Ya, gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan dan kuliah ini akan sangat menarik kalau kita membaca-baca beberapa hal di luar kuliah ini, misalnya terkait perkembangan Intel sekarang itu seperti apa, bagaimana persaingan industri IC, kemudian apakah film tipis dan film tebal itu masih digunakan atau tidak, lalu apa kaitannya dengan nanoteknologi dan seterusnya. Ya. Oke, baik, silahkan. Masih ada? Kalau sudah diam semua, ya berarti kan kita akhiri ya nanti. Tapi kayaknya masih ada yang ingin ngomong, silakan. Ingin bicara, silakan. Pak, izin bertanya untuk tugasnya itu, tugas yang pertama itu berarti bebas gimana cara kita ngerjainnya ya Pak? Oh, oke. Ya. Betul. Jadi kalau tidak ada jika tidak ada penjelasan lain itu silahkan bebas. Maksudnya bebas itu sumbernya bebas, gitu ya.
Kemudian cara mengerjakannya boleh silahkan ditulis tangan ataupun diketik, tapi kalau tulis tangan harus difoto dan dijadikan bentuk PDF ya. Untuk tugas mungkin sementara hold dulu ya, nanti saya susun lagi, perjelas lagi apa namanya tugasnya. Biasanya tugas yang nomor 1 itu nanti saya sampaikan setelah saya sampaikan PowerPoint atau presentasi tentang perkembangan teknologi IC ya. Jadi saya menyampaikan sebagai balasannya kalian membuat sesuatu yang mungkin bisa saya baca. Ya, gitu ya. Berarti mulai minggu depan saja, Pak? Ya, mulai minggu depan aja. Tugasnya mulai minggu depan. Oke, Pak. Itu tanggal-tanggalnya juga belum saya sesuaikan itu. Ini karena kuliahnya saya gunakan perkuliahan yang hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi tanggalnya mungkin perlu di-set lagi. Baik, monggo kalau masih ada. Ini angkatan 2017 semuanya? 18, Pak. Oh, 18 semuanya. Oke, 18. Baik. Ada yang di Malang ini? Ada, Pak. Saya di Malang, Pak. Saya, Pak. Ya, oke. Ya, yang tidak di Malang nggak pengen ke Malang? Belum. Ya. Nanti lama-lama pas kita sudah menikmati di rumah, wah ternyata sudah harus kembali ke Malang, gitu ya. Ya begitulah ya. Ketika kita di rumah pengennya ke Malang, ketika di Malang pengennya di rumah. Ya. Apapun kondisinya, yang penting mudah-mudahan kita sehat selalu. Kemudian kita tetap bisa menambah ilmu dan semangatnya tetap seperti ketika kita kumpul ya di mana. Ya saya sengaja tadi menggunakan Zoom ini supaya kalian mungkin lebih mudah berinteraksi dengan yang lain. Nanti saya akan mencoba menggunakan beberapa teknologi, ya, bisa Zoom ini, bisa Google Meet, atau juga mungkin menggunakan Microsoft Teams. Nah, belum pernah kan ya menggunakan Microsoft Teams? Pernah, Pak. Oh pernah, sudah pernah. Ya, tidak semuanya pernah. Nah, Microsoft Teams itu sama dengan Skype ya kalau Microsoft Teams. Kalau Google Meet itu kan sama dengan Google Hangout. Oke.